setuju, dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri, seraya berkata, "Ya Tuhan kami telah beriman." Maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad SAW. Mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Maka Allah memberi mereka pahala terhadap perkataan yang mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang membuat kebaikan, yang ikhlas keimanannya. Dan orang-orang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu. Dan bertakwalah pada Allah yang kamu beriman kepadanya. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafarat melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka melanggar sumpahnya puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah melanggar sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu langgar. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur kepadanya. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum alkohol, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum alkohol dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu, dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-Nya, dan berhati-hatilah jika kamu berpaling. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman. Dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan dan tombakmu, supaya Allah mengetahui orang yang takut kepadanya, biarpun ia tidak dapat melihatnya. Barang siapa yang melanggar batas sesudah itu, maka baginya azab yang pedih. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan 2 orang yang adil di antara kamu sebagai hadiat yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau dendanya membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan
makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai kekuasaan untuk menyiksa. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah pada Allah yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu sebagai pusat peribadatan dan urusan dunia bagi manusia, dan demikian pula bulan haram Hatyaq Qolaid. Allah menjadikan yang demikian itu agar kamu tahu bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah amat berat siksanya, dan bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan. Dan Allah mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Katakanlah, tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah pada Allah, hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan, hai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu, dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan kamu tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Sesungguhnya telah ada segolongan manusia sebelum kamu menanyakan hal-hal yang serupa itu kepada nabi mereka. Kemudian mereka tidak percaya kepadanya. Allah sekali-kali tidak pernah mengagamakan, mensyariatkan adanya bahirah, sa'ibah, wasilah dan ham. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi kesulitan kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya. Maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang untuk bersumpah, lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah. Jika kamu ragu-ragu, demi Allah, kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit untuk kepentingan seseorang, walaupun dia karib kerabat. Dan tidak pula kami menyembunyikan persaksian Allah. Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa. Jika diketahui bahwa kedua saksi itu membuat dosa, maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal memajukan tuntutan untuk menggantikannya, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas.
Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang yang menganiaya diri sendiri. Itu lebih dekat untuk menjadikan para saksi mengemukakan persaksiannya menurut apa yang sebenarnya. Dan lebih dekat untuk menjadikan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris sesudah mereka bersumpah. Dan bertakwalah pada Allah dan dengarkanlah perintahnya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ingatlah hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul lalu Allah bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Para rasul menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang itu, sesungguhnya engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib. Ingatlah ketika Allah mengatakan, hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku padamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah suatu bentuk yang berupa burung dengan izinku. Kemudian kamu meniup kepadanya, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit lepra dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuh kamu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain melainkan sihir yang nyata. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman dan saksikanlah, wahai Rasul, bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh kepada seruanmu. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, hai Isa putra Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Isa menjawab, bertakwalah pada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman. Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tentram hati kami dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami. Dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau, beri rezekilah kami dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Barang siapa yang kafir di antaramu sesudah turun hidangan itu, maka sesungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Isa menjawab, maha suci Engkau. Tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakan maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib-gaib. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, mengatakannya yaitu, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah Maha menyaksikan atas segala sesuatu.
Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah berfirman, ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadapnya. Itulah keberuntungan yang paling besar. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Surah ke-6 Al-An'am, binatang ternak. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Namun orang-orang yang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal kematianmu. Dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh Allah. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu. Dan Dialah Allah yang disembah baik di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan, dan mengetahui pula apa yang kamu usahakan. Dan tidak ada suatu ayat pun dari ayat-ayat Tuhan sampai kepada mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya, mendustakannya. Sesungguhnya mereka telah mendustakan yang benar, Al-Quran, tatkala sampai kepada mereka. Maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu, dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. Dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang kafir itu berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad malaikat, dan kalau kami turunkan kepadanya malaikat, tentulah selesai urusan itu. Kemudian mereka tidak diberi tangguh sedikit pun. Dan kalau kami jadikan Rasul itu malaikat, tentulah kami jadikan dia seorang laki-laki, dan kalau kami jadikan ia seorang laki-laki, tentulah kami meragu-ragukan atas mereka apa yang mereka ragu-ragukan atas diri mereka sendiri. Dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelum kamu, maka turunlah pada orang-orang yang mencemoohkan di antara mereka balasan azab olok-olokan mereka. Katakanlah, berjalanlah di muka bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah, kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dia sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Orang-orang yang meragukan dirinya mereka itu tidak beriman. Dan kepunyaan Allah lah segala yang ada pada malam dan siang. Dan Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Katakanlah, apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang yang pertama kali menyerah diri kepada Allah, dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
Barang siapa yang dijauhkan azab daripadanya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah keberuntungan yang nyata. Dan jika Allah menimpakan sesuatu kesulitan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya melainkan Allah sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan Dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hambanya. Dan Dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Katakanlah, siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Katakanlah, Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada Tuhan-Tuhan lain di samping Allah? Katakanlah, aku tidak mengakui. Katakanlah, sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya, Muhammad, seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah. Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang membuat-buat suatu kedustaan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang aniaya itu tidak mendapat keberuntungan. Dan ingatlah, hari yang di waktu itu kami menghimpun mereka semuanya kemudian kami berkata kepada orang-orang musyrik, di manakah sembahan-sembahan kamu yang dulu kamu katakan, sekutu-sekutu kami? Kemudian tiadalah fitnah mereka, kecuali mengatakan, demi Allah, Tuhan kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah. Lihatlah bagaimana mereka telah berdusta kepada diri mereka sendiri dan hilanglah daripada mereka sembahan-sembahan yang dahulu mereka ada-adakan. Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan bacaanmu, padahal kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka, sehingga mereka tidak memahaminya dan kami letakkan sumbatan di telinganya. Dan jikapun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu. Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya. Dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari. Dan jika kamu, Muhammad, melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, lalu mereka berkata, kiranya kami dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman, tentulah kamu melihat suatu peristiwa yang mengharukan. Tetapi sebenarnya telah nyata bagi mereka kejahatan yang mereka dahulu selalu menyembunyikannya. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya. Dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta belaka. Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia ini saja, dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Dan seandainya kamu melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah kamu melihat peristiwa yang mengharukan. Berfirman Allah, bukankah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab, sungguh benar, demi Tuhan kami. Berfirman Allah, karena itu rasakanlah azab ini, disebabkan kamu mengingkarinya. Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami.
terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu, sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Ingatlah, amat buruklah apa yang mereka pikul itu, dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Sesungguhnya kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Janganlah kamu bersedih hati karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu. Akan tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Dan sesungguhnya telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu. Akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka sampai datang pertolongan Allah kepada mereka. Tak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimat janji-janji Allah, dan sesungguhnya telah datang kepadamu sebahagian dari berita rasul-rasul itu. Dan jika perpalingan mereka darimu terasa amat berat bagimu, maka jika kamu dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit lalu kamu dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Kalau Allah menghendaki, tentu saja Allah menjadikan mereka semua dalam petunjuk, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang jahil. Hanya mereka yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah. Dan orang-orang yang mati hatinya akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian kepadanya lah mereka dikembalikan. Dan mereka, orang-orang musyrik Mekah, berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah kuasa menurunkan suatu mukjizat. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Tiadalah kami apakan sesuatu pun dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah pekak bisu dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diberinya petunjuk, niscaya Allah menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika datang siksaan Allah kepadamu, atau datang kepadamu hari kiamat. Apakah kamu menyeru Tuhan selain Allah jika kamu orang-orang yang benar? Tidak, tetapi hanya Allah lah yang kamu seru, maka Allah menghilangkan bahaya yang karenanya kamu berdoa kepadanya. Jika Allah menghendaki dan kamu tinggalkan sembahan-sembahan yang kamu sekutukan dengan Allah. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat yang sebelum kamu. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri. Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras. Dan syaitan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu. Siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu?
Perhatikanlah bagaimana kami berkali-kali memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, kemudian mereka tetap berpaling juga. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika datang siksaan Allah kepadamu dengan sekonyong-konyong atau terang-terangan. Maka adakah yang dibinasakan Allah selain dari orang yang zalim, dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka akan ditimpa siksa disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku. Dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan yang melihat? Maka apakah kamu tidak memikirkannya, dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dihimpunkan kepada Tuhannya pada hari kiamat. Sedang bagi mereka tidak ada seorang pelindung dan pemberi syafaat pun selain daripada Allah, agar mereka bertakwa. Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, sedang mereka menghendaki keridaannya. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan kamu berhak mengusir mereka. Sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim. Dan demikianlah telah kami uji sebahagian mereka orang-orang kaya, dengan sebahagian mereka orang-orang miskin. Supaya orang-orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah Allah kepada mereka? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka katakanlah, Salamun alaikum, keselamatan dan rahmat Allah semoga tetap untuk kamu sekalian. Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran supaya jelas jalan orang-orang yang saleh, dan supaya jelas jalan orang-orang yang berdosa. Katakanlah, sesungguhnya aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Katakanlah, aku tidak akan mengikuti hawa nafsumu. Sungguh tersesatlah aku jika berbuat demikian, dan tidaklah pula aku termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Katakanlah, sesungguhnya aku berada di atas alasan-alasan yang nyata, Al-Quran, dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku azab yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Allah menerangkan yang sebenarnya, dan Allah pemberi keputusan yang paling baik. Katakanlah, kalau sekiranya ada padaku azab yang kamu minta supaya disegerakan, tentu telah diselesaikan Allah urusan yang ada antara aku dan kamu. Dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah sendiri, dan Allah mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Allah mengetahuinya pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering
melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz, dan Allah lah yang menidurkan kamu di malam hari, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. Kemudian Allah membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Kemudian kepada Allah lah kamu kembali. Lalu Allah memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan. Dan Allah lah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Kemudian mereka, hamba Allah, dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu kepunyaan Allah. Dan Allah lah pembuat perhitungan yang paling cepat. Katakanlah, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut? Yang kamu berdoa kepada Allah dengan rendah diri, dengan suara yang lembut, dengan mengatakan, sesungguhnya jika Allah menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Katakanlah, Allah menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan. Kemudian kamu kembali mempersekutukan Allah. Katakanlah, Allah lah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kakimu, atau Allah mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebahagian kamu keganasan sebahagian yang lain. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya, dan kaummu mendustakannya. Azab, padahal azab itu benar adanya. Katakanlah, aku ini bukanlah orang yang diserahi mengurus urusanmu. Untuk setiap berita yang dibawa oleh rasul-rasul ada waktu terjadinya, dan kelak kamu akan mengetahui. Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat akan larangan itu. Dan tidak ada pertanggungjawaban sedikit pun atas orang-orang yang bertakwa terhadap dosa mereka. Akan tetapi, kewajiban mereka ialah mengingatkan agar mereka bertakwa. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak akan ada baginya pelindung dan tidak pula pemberi syafaat selain daripada Allah. Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan pun, niscaya tidak akan diterima itu daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. Bagi mereka disediakan minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Katakanlah, apakah kita akan menyeru selain daripada Allah? Sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemanfaatan kepada kita dan tidak pula mendatangkan kesulitan kepada kita, dan apakah kita akan kembali ke belakang? Sesudah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh syaitan di pesawangan bumi yang menakutkan dalam keadaan bingung. Dia mempunyai kawan-kawan yang memanggilnya kepada jalan yang lurus dengan mengatakan, marilah ikuti kami. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang sebenarnya petunjuk. Dan kita disuruh agar menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan semesta alam, dan agar mendirikan sembahyang serta bertakwa kepadanya. Dan Allah lah Tuhan yang kepadanya lah kamu akan dihimpunkan.
Dan Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dan benarlah perkataan Allah di waktu Allah mengatakan, jadilah, lalu terjadilah. Dan di tangan Allah lah segala kekuasaan di waktu sangkakala ditiup. Allah mengetahui yang gaib dan yang nampak. Dan Allah lah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Dan ingatlah, di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya, Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan bumi, dan kami memperlihatkannya agar dia termasuk orang yang yakin. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Dan dia dibantah oleh kaumnya. Dia berkata, apakah kamu hendak membantah tentang Allah, padahal sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepadaku. Dan aku tidak takut kepada malapetaka dari sembahan-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali dikala Tuhanku menghendaki sesuatu dari malapetaka itu. Pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu. Maka apakah kamu tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya? Bagaimana aku takut kepada sembahan-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah? Padahal kamu tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujah, memberikan alasan-alasan kepadamu untuk mempersekutukannya. Maka manakah di antara dua golongan itu yang lebih berhak memperoleh keamanan dari malapetaka jika kamu mengetahui? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan itulah alasan-alasan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk, dan kepada sebahagian dari keturunannya Nuh, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, dan Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas. Semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut. Masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat, dan kami lebihkan pula derajat sebahagian dari bapak-bapak mereka, keturunan dan saudara-saudara mereka. Dan kami telah memilih mereka untuk menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul, dan kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Itulah petunjuk Allah, yang dengannya Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan.
Mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kitab hikmat dan kenabian. Jika orang-orang Quraisy itu mengingkarinya, maka sesungguhnya kami akan menyerahkannya kepada kaum yang sekali-kali tidak akan mengingkarinya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah, aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh umat. Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya. Dikala mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebahagiannya dan kamu sembunyikan sebahagian besarnya. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang kamu dan bapak-bapak kamu tidak mengetahuinya. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian, sesudah kamu menyampaikan Al-Quran kepada mereka, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Dan ini, Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan agar kamu memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura, Mekah, dan orang-orang yang di luar lingkungannya. Orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya, Al-Quran, dan mereka selalu memelihara sembahyangnya. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepada saya, padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu, di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan. Karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah. Dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu apa yang telah kami karuniakan kepadamu. Dan kami tiada melihat besertamu pemberi syafaat yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Tuhan di antara kamu. Sungguh telah terputuslah pertalian antara kamu dan telah lenyap daripada kamu apa yang dahulu kamu anggap sebagai sekutu Allah. Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yang memiliki sifat-sifat demikian ialah Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling? Allah menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dan Allah lah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dan Allah lah yang menciptakan kamu dari seorang diri, maka bagimu ada tempat tetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dan Allah lah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak.
dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjuait dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan perhatikan pula lah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Dan mereka, orang-orang musyrik, menjadikan jin itu sekutu bagi Allah, padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu, dan mereka membohong dengan mengatakan bahwasanya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan tanpa berdasar ilmu pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan. Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana Allah mempunyai anak padahal Allah tidak mempunyai istri? Allah menciptakan segala sesuatu, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Allah, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Allah, dan Allah adalah pemelihara segala sesuatu. Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Allah dapat melihat segala yang kelihatan, dan Allah lah yang maha halus lagi maha mengetahui. Sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti yang terang, maka barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri, dan barang siapa buta, tidak melihat kebenaran itu, maka keburukannya kembali kepadanya. Dan aku, Muhammad, sekali-kali bukanlah pemeliharamu. Demikianlah kami mengulang-ulangi ayat-ayat kami supaya orang-orang yang beriman mendapat petunjuk dan supaya orang-orang musyrik mengatakan, kamu telah mempelajari ayat-ayat itu dari ahli kitab, dan supaya kami menjelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui. Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mempersekutukannya. Dan kami tidak menjadikan kamu pemelihara bagi mereka. Dan kamu sekali-kali bukanlah pemelihara bagi mereka. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka lah kembali mereka. Lalu Allah memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan, bahwa sungguh jika datang kepada mereka sesuatu mujizat pastilah mereka beriman kepadanya. Katakanlah, sesungguhnya mukjizat itu hanya berada di sisi Allah, aku tidak sanggup melakukannya. Kamu tidak tahu bahwa manakala mukjizat itu didatangkan, mereka tidak juga akan beriman. Dan begitu pula, kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya, Al-Quran, pada permulaannya. Dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatannya yang sangat. Juz 8.